Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Sukabumi. Di video kemarin saya udah bikinin tutorial cara memperbaiki cakbor yang macet jadi normal dan kinclong lagi ya. Lalu gimana kalau dengan tutorial yang kemarin masih gagal? Karena kalian gak mempunyai alatnya misalkan ya. Terus kalian ingin mengganti dengan cakbor atau kepala bor yang baru. Dan pada kesempatan video kali ini saya akan ngasih tutorial untuk cara membuka cakbornya dan mengganti dengan cakbor yang baru. Dari mulai yang paling mudah sampai yang susah untuk cara melepas cakbornya guys. Di depan saya ini ada 4 unit mesin bor yang akan saya lepaskan, akan saya ganti dengan cakbor yang baru. Namun untuk caranya berbeda-beda guys. Ada yang susah, ada juga yang mudah. Seperti yang udah pernah kalian lihat di referensi-referensi channel yang lain, untuk cara membukanya hanya menggunakan kunci L, itu sangat terlihat mudah banget, sangat gampang banget ya guys. Dan memang itu juga terbukti worth. Apakah bisa semuanya untuk melepaskan cakbor yang hanya menggunakan kunci L seperti ini? Untuk jawabannya kalian simak sendiri ya dari video ini guys. Oke, untuk cara yang pertama ini yang paling mudah guys. Kalian masukkan kunci L ukuran 8 ke dalam cakbor. Yang dimasukkan itu yang paling pendeknya ya. Lalu cakbornya kalian kencengin seperti ini. Setelah kenceng, nanti kalian getok dari sini guys. Untuk ngegetoknya berlawanan arah dengan jarum jam. Nanti saya kasih lihat lah contohnya. Tapi di sini yang perlu kalian ketahui, kalau kalian mau menggunakan cara ini, menggunakan kunci L, artinya kepala bor kalian atau cakbor kalian itu harus dalam keadaan masih normal. Masih bisa menggigit matanya, masih bisa menjepit matanya gitu guys. Nah, bisa kalian lihat ini kepalanya masih berputar ya. Artinya ini masih bisa menjepit mata bornya. Itu udah pasti bisa kita buka cakbornya hanya menggunakan kunci L. Nah, gimana dengan cakbor yang macet seperti ini guys? Bisa kalian lihat, ini saya putar menggunakan kunci bornya, tapi cakbornya nggak bisa muter. Dan gimana caranya? Kita mau memasukkan kunci L ke dalam cakbornya. Lalu di sini juga saya ada cakbor yang dalam keadaan masih ada matanya, masih nempel. Mau diganti mata, tapi cakbornya macet guys. Mata bornya nggak bisa dilepasin. Nanti akan saya lepaskan cakbornya dan akan saya ganti dengan cakbor yang baru ini guys. Untuk caranya nanti bisa kalian lihat sendiri ya guys. Biasanya saya gunakan 3 cara untuk melepaskan cakbor dari yang paling mudah sampai yang lumayan susah gitu guys. Sebelum kalian ganti cakbornya, kalian perhatikan dulu di dalam lubang cakbornya ini guys. Di situ biasanya ada yang pakai baut, tapi ada juga yang nggak pakai baut guys. Kalau ada bautnya, silakan kalian lepaskan dulu bautnya ya. Untuk cara melepaskan baut yang ada di dalam cakbornya jangan salah arah ya guys. Biasanya kita kan kalau buka baut itu berlawanan arah jarum jam. Nah, untuk baut yang ada di dalam cakbor itu searah dengan jarum jam untuk cara membukanya guys. Jangan sampai kebalik. Oke, saya buka dulu bautnya menggunakan obeng getok. Kalau punya kalian juga keras, bisa kalian gunakan obeng getok seperti ini guys. Lalu kita putar searah dengan jarum jam. Nah, ini bautnya udah longgar guys. Oke, bautnya ini udah saya lepaskan. Nah, sekarang tinggal kita lepas cakbornya. Karena cakbornya ini masih bisa berfungsi, masih bisa menjepit mata bornya, jadi saya gunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan kunci L seperti ini guys. Lalu kita kencengin cakbornya supaya kunci L tidak lepas saat kita getok. Untuk kencenginnya bisa kalian gunakan kunci bornya guys. Kita getok dari sini, berlawanan arah dengan jarum jam. 1 kali getokan, belum kendor. 2 kali getokan, nah ini langsung kendor guys. Langsung kebuka cakbornya. Mudah banget bukan? Tapi cara ini bisa digunakan jika cakbornya masih berfungsi, atau untuk jepitan mata bornya ini masih bisa keluar masuk gitu guys. Oke, sekarang saya beralih ke mesin bor merek yang lain dulu nih guys. Ini merek Bosch dan cakbornya masih bisa berfungsi. Untuk penjepit matanya bisa keluar masuk, dan di dalam cakbornya ini nggak ada bautnya juga guys. Terus di bagian sini, di bagian as ini nggak ada untuk dudukan kunci pas seperti ini. Biasanya kan kalau merek mate kayak gini, ini kan ada untuk dudukan kunci pasnya. Itu akan lebih memudahkan kita untuk melepaskan cakbornya guys. Oke, sekarang kita lepaskan cakbor merek Bosch. Masih menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan kunci L. Kita masukkan ke dalam cakbornya, lalu dikencengin dulu, bisa menggunakan kunci bornya, dan
kita getok berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, ini langsung kendor guys. Langsung lepas nih guys. Gampang banget kan cara ini? Ya, tapi cara ini harus dalam keadaan cakbornya masih berfungsi. Oke, dan sekarang untuk cara yang kedua. Ini dalam kondisi cakbornya macet guys. Jangankan untuk memasukkan kunci L ke dalam cakbor, untuk memasang mata bor atau mengganti mata bornya aja ini susah guys, karena cakbornya ini macet. Untuk penjepit mata nggak bisa keluar masuk. Nah, untuk cara bukanya saya biasanya seperti ini guys. Yang pertama, kalian perhatikan di bagian asnya. Nah, di sini biasanya ada yang bisa pakai kunci pas, ada dudukan buat kunci pas 14, tapi itu harus yang tipis kunci pasnya guys. Tapi banyak juga yang nggak ada dudukan untuk kunci pasnya guys. Kalau kalian mau gunakan cara yang seperti ini, kalian membutuhkan tang stel atau tang buaya. Untuk bor magnet di dalam caknya itu tidak pakai baut seperti yang pertama tadi ya guys. Nah, jika kunci pasnya udah kalian masukkan, tinggal kita pasangkan tang stelnya ini. Nah, kita jepitkan di bagian depan guys, di bagian depan sini. Tapi kalau kalian gak punya tang buaya atau gak punya kunci pasnya, kalian bisa gunakan cara yang biasa saya gunakan juga ini guys, yaitu menggunakan pahat. Kalau pahat kalian udah pasti punya lah ya. Nanti kita ganti kepala bor yang macet ini dengan kepala bor yang baru guys, atau cakbor yang baru. Karena ini udah gak bisa berfungsi. Untuk alat yang kedua palu. Dan yang ketiga obeng. Mau obeng mau kayu terserah kalian. Yang penting ada untuk tahanan bodi bagian sininya guys. Nah, kayak gini. Oke, akan saya langsung praktekkan. Di sini untuk pahatnya, untuk mata pahatnya kita letakkan di lubang untuk kunci bornya guys, di sini. Nah, di bagian sini mata pahatnya kita taruh di sini dan nanti kita getok berlawanan arah dengan jarum jam. Caranya seperti ini guys. Kita letakkan obeng atau ganjelan apa terserah kalian. Lalu kita letakkan mata pahat di lubang kuncian cakbornya guys. Dan kita pukul berlawanan arah jarum jam. Satu pukulan belum kendor. Kita coba kedua. Nah, dua pukulan ini langsung kendor. Cakbornya langsung kebuka guys. Tapi nggak semuanya cukup dengan dua pukulan ya, bisa terlepas seperti ini. Kadang ada juga yang lebih susah, yang lebih keras. Kalau yang lebih keras biasanya saya gunakan cara yang seperti ini guys. Saya letakkan mesin bor dan ganjelannya di bawah. Lalu bodi mesin bornya saya tahan menggunakan kaki kiri. Dan mata pahatnya saya letakkan di lubang kuncian cakbornya. Lalu kita pukul berlawanan arah dengan jarum jam. Dan cara yang seperti ini yang paling sering saya gunakan untuk melepas dan mengganti cakbornya guys. Begitupun juga untuk cara melepaskan cakbor yang masih dalam keadaan masih nempel mata bornya yang gak bisa dilepas. Saya gunakan cara yang sama seperti barusan guys, yaitu seperti ini. Letakkan mata pahat di lubang untuk kuncian cakbornya dan kita pukul. Nah, kayak gini ya. Ini langsung kendor, langsung lepas. Kalau masih keras, coba cara yang tadi dengan cara ditaruh di bawah ya guys. Dan kalau dengan cara yang pertama, yang kedua masih belum berhasil, cakbornya belum bisa kita lepas, saya gunakan cara yang ketiga seperti ini guys. Dengan cara membongkar bodi, lalu kita ambil satu set as bagian depan, lalu saya letakkan cakbor di ragum, dijepit seperti ini. Dan gear nanasnya saya bungkus menggunakan lap biasanya ya. Usahakan lap untuk membungkusnya agak tebelan guys. Ini saya menggunakan jeans yang tebal. Jadi untuk melindungi gear nanas supaya nggak bocel. Kalau bocel suara mesin bornya nanti malah kasar guys, ngerotok seperti yang ada di video ini nih guys. Lalu kita jepitkan tang stel pada gear nanas yang udah kita bungkus menggunakan lap. Dan kita putar tang stelnya berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti ini guys. Mau sekeras apapun cakbornya, kalau udah pakai alat yang seperti ini, auto langsung lepas dari asnya guys, si cakbornya ini. Nah, jadi seperti itu ya untuk cara-cara saya melepaskan cakbor dari mulai yang mudah sampai yang susah. Oke, sekarang udah kita lepaskan keempat cakbor dari masing-masing mesinnya.
Nah, sekarang tinggal kita pasangkan cak bor atau kepala bor yang baru. Tinggal kita masukin ke asnya dan diputar searah jarum jam. Lalu kita kencengin. Kalau gak dikencengin, bisa kalian lihat di sini. Saya coba dulu. Kalau misalkan gak dikencengin, saat mesin bor perputarannya ke sebelah kiri, otomatis cak bornya akan selalu lepas. Atau misalkan dalam posisi kita mau membuka sekrup, tapi cak bornya belum dikencengin, nah pasti akan selalu lepas seperti ini, guys. Jadi di sini untuk kencenginnya bisa kalian gunakan kunci L. Kita kendorin dulu cak bornya supaya untuk penjepit matanya ini masuk ke dalam. Dan kita masukkan kunci L, lalu kita kencengin. Untuk kencenginnya bisa kalian gunakan kunci bornya, guys. Lalu kita getok kunci L-nya searah dengan jarum jam. Kalau tadi kan buka berlawanan arah jarum jam, kalau untuk ngencengin searah jarum jam, guys. Terkecuali di dalam cakbornya itu pakai baut. Kalau pakai baut kalian gak perlu ngencengin dengan cara seperti ini, karena pakai baut aja itu udah cukup, nggak bakalan lepas, guys. Oke, kita coba lagi. Ini setelah kita kencengin, kita coba putaran ke sebelah kiri. Nah, ini ke sebelah kiri udah gak lepas ya. Ini saya tahan menggunakan tangan. Nah, ini udah ke sebelah kiri, udah kenceng. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini dari saya. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat untuk kalian semua ya, guys. Kalau ada yang salah dalam video ini, mohon diluruskan. Atau mungkin kalian punya masukan-masukan yang lain, silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Trimbil Teknik. Oke, menjawab pertanyaan dari teman-teman pada video ini dan video yang ini. Banyak yang mempertanyakan bagaimana caranya merubah mesin bor 10 mm agar bisa dipasangi mata bor 13 mm seperti ini. Jawabannya bisa. Kita bisa mengganti cak bornya dengan menggunakan cak bor